Kudus tolong kami untuk mengimaninya dan menerapkannya dalam hidup kami, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan memperkenankan kita memasuki bulan Maret 2022 ini. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara. Saya yakin setiap hari, setiap saat kita selalu merasakan, mengalami penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sehingga kalau kita boleh ada, semua karena kasih Tuhan saja dalam kehidupan kita. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kalau Tuhan mau. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mau. Nah, tentu Bapak Ibu akan bertanya-tanya, apa maksud ini? Ini adalah ungkapan dari seorang yang menderita penyakit kusta, dan dia berkata, kalau Tuhan mau. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Dari firman Tuhan ini nanti kita akan menghayati makna yang terkandung dalam perkataan kalau Tuhan mau. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bersama-sama Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, dikatakan dalam ayat ini tadi bahwa datang seorang yang sakit kusta kepada Yesus. Orang yang sakit kusta pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang sangat menderita. Secara fisik dia sangat menderita. Dan kemudian dia ada merasa malu. Dan selain merasa malu, orang yang sakit kusta pada saat itu harus diasingkan dari pemukiman. Dan bukan hanya itu, orang yang sakit kusta, pandangan pada waktu itu adalah suatu aib dan bahkan disebut najis. Jadi Bapak Ibu, kita bisa bayangkan bagaimana penderitaan seorang yang sakit kusta ini. Dia begitu menderita, dia merasa malu, dan dia merasa minder. Dia diasingkan dari pemukiman, dihindari oleh orang, dan bahkan dipandang itu suatu aib, dan bahkan disebut orang itu najis. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, penderitaan seorang yang sakit kusta ini. Tetapi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau melihat secara fisik, dia sangat menderita. Secara jasmani dia sangat menderita. Tapi secara batiniah atau keimanan, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Itu yang kita mau pelajari. Sehingga dia berkata, kalau Tuhan mau, kalau Tuhan mau. Makna apa Bapak Ibu Saudara yang mau kita pelajari dari perkataan orang yang kusta yang datang kepada Yesus ini dengan berkata, kalau Tuhan mau.
Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dari kata-kata itu kita melihat itu menunjukkan pengenalannya yang dalam akan Tuhan Yesus. Ketika dia berkata, kalau Tuhan mau, itu menunjukkan pengenalannya yang dalam akan Tuhan Yesus. Ketika dia berkata Tuhan kepada Yesus, berarti dia menyadari dirinya posisinya adalah hamba. Saya adalah hamba. Dan engkau Yesus adalah Tuhan. Sehingga ketika dia berkata bahwa kalau Tuhan mau, itu menunjukkan pengenalannya yang dalam tentang Tuhan Yesus. Sehingga dia benar-benar dengan sungguh-sungguh berkata Tuhan kepada Yesus Kristus. Dan kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan yaitu Yesus yang dikenal oleh orang yang kusta ini, Tuhan yang bagaimana? Karena ada juga Tuhan yang bengis, ada juga Tuhan yang tidak mau peduli. Tetapi Tuhan yang dikenal oleh orang yang sakit kusta ini adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dia mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan yang mau mendengar seruannya. Dia mengenal bahwa Tuhan yaitu Yesus Kristus. Dia mengenal bahwa dia mau menjawab apa yang dia pergumulkan. Dan orang yang sakit kusta ini juga mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan yang peduli, yang mau menjamah, yang mau menyembuhkan, yang sanggup menolong dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Orang yang kusta ini, pengenalannya akan Tuhan Yesus begitu dalam. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dia berkata, kalau Tuhan mau. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Kita selama ini juga sering mendengar bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu benar dan amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita diingatkan pada pagi hari ini untuk melihat dan mengenal dan memanggil Tuhan itu adalah Tuhan kita. Dan kita adalah hambanya. Orang yang kusta ini dalam penderitaannya, dia datang kepada Tuhan yang berbelas kasihan, yang peduli, yang mau mendengar, yang mau menjawab, dan yang sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus yang kita percaya? Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya semakin hari kita harus semakin mengenal Tuhan yang kita percaya itu. Melalui apa yang tertulis dalam Alkitab, melalui pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tujuannya untuk semakin mengenal Tuhan kita itu. Dia adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba-hambanya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari perkataan kalau Tuhan mau, itu juga menunjukkan kerendahan hatinya, menunjukkan sikap kerendahan hati. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika dia berkata kalau Tuhan mau, itu diikuti dengan ekspresi sikap kerendahan hatinya. Di mana dikatakan di sana orang kusta itu datang sambil berlutut. Dalam Markus 1 ayat 40, orang kusta ini datang dan berlutut di hadapan Yesus Kristus. Kemudian selain dia berlutut, ia sujud menyembah. Dia sujud menyembah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang yang kusta ini menunjukkan dia hormat kepada Tuhan. Dia berlutut, dia sujud menyembah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Yesus itu adalah Tuhan kita dan dia hadir di sini, maka kita hendaklah menunjukkan sikap hormat, kerendahan hati kita kepada Tuhan. Orang yang kusta ini memberikan contoh teladan kepada kita di tengah-tengah penderitaannya. Dia masih menunjukkan sikap kerendahan hatinya dengan dia berlutut, dengan dia sujud menyembah kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Ketika Bapak Ibu kita datang ke gereja ini menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan kita.
Dan ketika Bapak Ibu Saudara beribadah datang ke sini, tidak lain dan tidak bukan kita fokus untuk memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji Dia dengan segenap hati kita, menunjukkan sikap hormat pada Ibu Saudara. Orang yang sakit kusta aja menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan, apalagi kita yang sehat-sehat seperti ini Bapak Ibu Saudara, menunjukkan sikap hormat. Zaman-zaman sekarang ini semakin langka orang-orang yang menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan. Kata-kata juga sudah tidak terkontrol, tidak menunjukkan kata-kata orang yang hormat sama Tuhan. Sikap juga, keramah tamahan juga tidak menunjukkan bagaimana kita hormat kepada Tuhan dan hormat kepada sesama. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan zaman sekarang dalam beribadah dengan seenaknya saja. Kadang-kala datang beribadah, tetapi dipegang handphone yang lain-lain yang dilihat. Apakah itu menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan kita? Kalau kita melihat di handphone kita ayat firman Tuhan, ya puji Tuhan. Kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita dapatkan, oh Tuhan, dari firman-Mu aku dibentuk, aku dikuatkan, aku dihibur, aku ditegur demi kebaikan saya. Menunjukkan sikap hormat Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika orang kusta ini berkata, kalau Tuhan mau, itu menunjukkan juga sikapnya yang hormat kepada Tuhan. Dan dia adalah hamba. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, selain orang kusta ini sambil dia berlutut dan menyembah, dia tersungkur dan memohon. Dalam Lukas 5 ayat 12 ada di sana dikatakan, dia tersungkur dan memohon. Bapak Ibu Saudara bisa ingat, bayangkan bagaimana orang yang kusta ini, dia datang sambil berlutut, sujud menyembah, tersungkur dan memohon. Luar biasa sikap kerendahan hatinya terhadap Tuhan yang dia percaya, yaitu Tuhan Yesus. Dia tersungkur dan memohon. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa Tuhan senang dan kita bahagia apabila kita Bapak Ibu Saudara berlomba-lomba menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan kita. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke gereja ini bukan menunjukkan sikap hormat kepada Pak Pendeta. Tidak Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang telah memanggil kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menolong kita Bapak Ibu Saudara. Kita berlomba-lomba untuk menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Yang melayani juga semua, Bapak Ibu Saudara juga jemaat Tuhan, semua kita menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Dengan berbagai karunia talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, kemudian juga pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita, itu adalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita pun mau melakukannya dengan segenap hati kita sebagai wujud hormat kita kepada Tuhan. Siapakah kita ini Bapak Ibu Saudara? Kita adalah orang-orang yang lebih parah dari orang sakit kusta ini. Orang yang sudah berdosa, yang sudah penuh dengan kekecewaan dan noda. Tetapi puji Tuhan, Tuhan panggil kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan angkat kita jadi umatnya. Tuhan pilih kita menjadi umat kepunyaannya. Bahkan dipercayakan kita pelayanan-pelayanan. Itu adalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mau juga melakukan itu sebagai wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seluruh aspek hidup kita ini menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Kita juga berpakaian tidak asal-asalan, karena kita memang menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan. Bukan gaya-gayaan enggak, tetapi itu menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Kita duduk dengan bagus, kita mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Itu menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Orang kusta ini, dia benar-benar menunjukkan tentang kerendahan hatinya yang ditunjukkan dengan sikapnya. Dan yang ketiga, selain menunjukkan bahwa itu pengenalannya yang dalam akan Tuhan, selain menunjukkan sikap kerendahan hatinya kepada Tuhan Yesus, maka yang ketiga menunjukkan keyakinannya yang kokoh. Kalau Tuhan mau, itu menunjukkan tentang keyakinannya yang kokoh. Dia tidak berkata kalau Tuhan bisa. Dia nggak ngomong begitu. Kalau Tuhan bisa, dia ngomong itu. Tapi dia bilang
kalau Tuhan mau. Karena dia sudah tahu pasti bahwa Yesus bisa, dia sanggup, dia mau, dia mampu. Tapi apakah Yesus mau? Itu yang dia sampaikan di situ. Makanya dia katakan, kalau Tuhan mau, ya pasti aku sembuh. Ya, kalau Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika dia berkata kalau Tuhan mau, itu menunjukkan keyakinannya yang kokoh. Yesus sanggup untuk menyembuhkan dia. Karena dia tahu Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu, berdaulat dalam segala hal, dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia sangat yakin dengan hal itu. Tinggal tergantung kemauan Yesus. Makanya dia berkata, kalau Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, terkandung di dalamnya keyakinannya yang kokoh bahwa Yesus itu sanggup. Makanya tergantung kemauan Tuhan, kalau Tuhan mau. Karena Yesus sanggup. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa makna yang dalam dari perkataan orang kusta ini. Kalau Tuhan mau. Selain menunjukkan tentang keyakinannya yang kokoh, maka yang keempat menunjukkan penyerahannya yang total. Ketika dia berkata, kalau Tuhan mau, itu menunjukkan tentang penyerahan dirinya secara total kepada kehendak, kepada kemauan dari Tuhan Yesus. Dia berserah total. Makanya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bagaimana dia berkata kalau Tuhan mau, bukan kalau aku mau, bukan kemauanku sendiri sesuai kehendakku sendiri, enggak. Tetapi sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dia berserah total. Memang dia sedang memohon tentang kesembuhan. Kerinduan hatinya adalah kesembuhan, karena dia sangat menderita. Bapak Ibu Saudara, dia sangat menderita. Secara fisik, secara relasi, hubungan dengan orang, dia sakit. Karena memang terasingkan, begitu menderita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau dibaca dalam Perjanjian Lama, orang yang sakit kusta ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan sebagai lambang bagi dampak dosa yang mengerikan. Makanya dipandang orang itu najis, karena itu merupakan lambang dari dosa yang menggerogoti kehidupan manusia. Jadi kusta itu Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama itu sangat serius. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat orang kusta ini, kalau Tuhan mau, dia berserah total kepada kemauan Yesus Tuhannya, berserah penuh kepada kehendak Tuhannya, karena dia adalah hamba. Dia mau menerima apa kemauan, apa kehendak daripada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika dia menunjukkan semuanya itu, pengenalannya yang dalam kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia juga memiliki satu keyakinan yang kokoh kepada Tuhan Yesus, menunjukkan sikap kerendahan hatinya, serta dia berserah kepada kehendak Tuhan Yesus. Ketika dia berkata, kalau Tuhan mau, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yesus datang dan menjamah dia, mengulurkan tangannya. Orang yang sakit kusta, yang menjijikkan, yang harus diasingkan, tapi benar pengenalan dari orang kusta ini bahwa Yesus itulah yang berbelas kasihan, yang mau menjamah, peduli dan menyembuhkan. Itu benar-benar terjadi Bapak Ibu Saudara. Yesus menjamah dia, mengulurkan tangannya. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus datang menjamah, menumpangkan tangan kepada orang yang kusta ini, yang menjijikkan ini. Betapa luar biasa belas kasihan dari Tuhan Yesus. Dan kemudian dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ini suatu kebahagiaan yang luar biasa, yang tidak bisa terlukiskan, tidak bisa terkatakan oleh orang yang kusta ini.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, saudara, sekalipun orang kusta ini dia sakit secara fisik, Bapak, Ibu, saudara, tetapi sakit kusta yang menggerogoti tubuhnya tidak mampu menggoyahkan imannya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kusta menggerogoti tubuhnya, kusta yang menggerogoti tubuhnya itu tidak mampu menggoyahkan imannya. Tetap yakin bahwa Tuhan sanggup, Yesus mau untuk menyembuhkan dia. Selain sakit kusta yang menggerogoti tubuhnya ini, sakit kusta yang memenuhi tubuhnya tidak mampu meragukan pengenalannya akan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, penyembuh tadi yang terjadi. Ya, walaupun dikatakan dia penuh kusta, tapi Bapak, Ibu, saudara, dia tidak tertawan dengan rasa sakit. Dia tidak tertawan dengan rasa malu sehingga mengasingkan diri. Dia tidak tertawan dengan keputusasaan. Dia tidak tertawan dengan ketakutan. Dia tidak mau tertawan dengan hati. Tapi Bapak, Ibu, saudara, dia datang kepada Yesus. Luar biasa, Bapak, Ibu, saudara. Penyakit kusta yang dia derita, yang membuat hubungan relasinya terpisah, tidak mampu membatasi dia untuk datang kepada Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun dalam pandangan umum dia harus pergi mengasingkan diri, tetapi dia menunjukkan sikap yang berbeda. Dia datang kepada Tuhan Yesus sebagai usaha. Sakit penyakit yang begitu mengerikan tidak mampu menghalangi imannya, tidak mampu menghalangi pengenalannya yang dalam akan Tuhan. Dan dia berserah penuh kepada kemauan dan kehendak Tuhan Yesus. Dan dia benar-benar sembuh dan dia tahir. Yesus berkata kepada dia, jangan kamu beritakan kepada siapapun. Hanya tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan kemudian ikutilah peraturan sesuai peraturan Musa yang menunjukkan bahwa engkau tahir. Tidak usah kamu cerita. Tetapi walaupun Yesus bilang seperti itu kepada orang kusta ini, justru dia pergi kemana-mana, memberitakan bahwa dia telah sembuh, dia telah tahir. Dia tidak bisa menahan untuk menutup mulut tentang semua hal yang Tuhan telah lakukan dalam hidupnya. Dia menceritakan kemana-mana bagaimana Yesus yang telah menolong dan menyembuhkan dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan persoalan apa yang sedang kita alami saat ini, Bapak, Ibu, saudara? Mungkin kita ada sakit fisik, jasmani, tetapi biarlah batinnya kita sehat. Kalau saya melihat orang kusta ini, memang fisiknya sangat sakit menderita, tapi batinnya sehat. Kenapa saya bilang sehat? Dia mengenal Yesus, dia datang kepada Yesus, dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Biasanya kalau orang sakit seperti ini sudah menderita semua, justru jauh, putus asa, apa semua. Tapi ini dia sehat, imannya, batinnya itu sehat. Padahal fisiknya sakit, relasinya dengan orang sedang sakit, tetapi luar biasa, Bapak, Ibu, saudara. Orang ini dia menunjukkan kesehatannya secara batinnya. Dan akhirnya itu berdampak bagi seluruh kehidupannya. Mungkin Bapak, Ibu, saudara sedang sakit dari segi keuangan. Selain sakit dari segi keuangan, mungkin sedang sakit juga dengan relasi kita, yang mungkin selama ini kita baik, bagus, apa semua, tapi ada sesuatu hal akhirnya membuat rusak. Sakit secara relasi. Tapi kalaupun secara fisik kita ada sakit, kalaupun secara ekonomi Bapak, Ibu, saudara ada mengalami sakit, ataupun secara relasi ada mengalami sakit, jangan sampai ikut sakit batinnya kita, rohani kita. Jangan, Bapak, Ibu, saudara. Datang kepada Tuhan Yesus, tunjukkan sikap hormat kepada Tuhan Yesus, berseru kepadanya, berserah kepada kehendaknya, dan Dia pasti menolong kita sehingga membawa kesembuhan ke seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita sakit dalam aspek apa ini?
Janganlah kiranya sampai ikut juga baginya kita sakit. Kalaupun fisik kita sakit, ekonomi dan lain sebagainya karena situasi keadaan sakit, tapi iman Bapak Ibu Saudara sehat. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Datang kepada Tuhan Yesus. Bersyukur Bapak Ibu Saudara kita bersekutu bersama-sama seperti saat ini. Kalau orang kusta ini mau terbawa terus dengan penyakitnya, dia sudah terus di pengasihan aja menutup diri. Karena sudah tidak mau lagi bisa bertemu dengan orang-orang banyak. Karena dia malu dan kemudian itu dianggap najis oleh orang. Tetapi dia tidak mau menyembunyikan diri untuk terus mengurung diri. Dia datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini begitu banyak persoalan yang sedang terjadi. Dan kalau kita tidak sehat secara iman kita, akhirnya akan terus terbuai dengan ketakutan, kecemasan, putus asa, dan itu terus akhirnya menggerogoti kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau iman kita, batinnya kita sehat, kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapi semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dan kita berharap. Memang selama dunia ini kadang-kadang aspek-aspek lain sakit, ya, aspek ekonomi, kesehatan. Nah, memang begitulah di dunia ini. Tapi Tuhan mau supaya aspek batinnya kita itu terus sehat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu dikasih Tuhan mau sehat secara jasmani, kita memperhatikan pola makan kita kan, istirahat yang cukup, olahraga dan lain sebagainya, supaya sehat secara fisik. Terus kalau sehat batinnya kita bagaimana? Datang berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu sehat secara batinnya, sehingga mampu mengucap syukur dalam segala hal. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Orang kusta ini akhirnya dia memuliakan Tuhan. Dia menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Luar biasa. Jadi jangan sampai sakit semuanya. Aduh, begitu menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah sakit fisik, sakit ekonomi, sakit hubungan dengan orang lain, sakit batinnya juga sakit. Aduh, waduh. Itu bisa dibilang mayat berjalan sudah itu. Ya. Kalau sudah begitu, sudah mati sebenarnya sudah itu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita saling mendoakan ini supaya kita sehat dalam batinnya kita, dan itu berdampak dalam seluruh aspek kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, kita sangat bersyukur kepada kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Saya katakan tadi bahwa orang yang sakit kusta itu adalah gambaran dari orang yang berdosa, yang menjijikkan di hadapan Tuhan, yang menggerogoti seluruh kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Dia datang ke dunia ini. Dia rela memberikan dirinya untuk mati kayu salib, memberikan kita pengampunan, memberikan kita kesembuhan dari sakit penyakit, sehingga kita tahir Bapak Ibu Saudara. Kita disebut bangsa yang kudus. Karena apa? Dikuduskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita tidak mungkin bisa tahir. Kita tetap orang yang berdosa, yang najis, yang kotor, yang penuh dengan cacat celah. Tetapi puji Tuhan, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita diampuni, kita disucikan, kita ditahirkan Bapak Ibu Saudara. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari firman Tuhan pada saat ini kita melihat bagaimana orang kusta ini imannya bertumbuh, bertambah dan juga berdampak, dan akhirnya memuliakan Tuhan. Tuhan juga mau di tengah-tengah berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap sehat secara iman batinnya kita, sehingga berdampak bagi orang lain dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kita Bapak Ibu Saudara, untuk senantiasa kita dapat menunjukkan pengenalan kita yang dalam akan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba-Nya. Biarlah Roh Kudus menolong kita Bapak Ibu Saudara untuk selalu menunjukkan sikap kerendahan hati kita terhadap Tuhan kita. Dan biarlah Roh Kudus menolong kita Bapak Ibu Saudara untuk memiliki iman yang kokoh kepada Yesus Kristus. Dan juga Roh Kudus menolong kita untuk memampukan kita berserah penuh kepada kemauan, kepada kehendak dari Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Karena kehendak dari Tuhan Yesus itu, kemauan Tuhan Yesus itu, itulah yang terbaik dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu Saudara.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyatukan hati kita dan menikmati akan perjamuan suci, perjamuan kudus, di mana kita benar-benar menghayati akan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang telah mentahirkan kita. Haleluya. Saya undang untuk hamba-hambanya yang akan melayani kita membagikan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, dengan sikap kerendahan hati kita kepada Tuhan kita mau menyanyi memuji Tuhan. Nyawaku diberikan. Inilah Tuhan kita yang begitu berbelas kasihan, yang peduli kepada kita. Nyawanya diberikan untuk kita. Haleluya. Puji Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur betapa besar kasih Yesus kepada kami, sehingga Yesus rela memberikan nyawanya bahkan disengsarakan, supaya kami orang yang berdosa, yang digerogoti oleh dosa, seperti orang yang sakit kusta, di mana sakit najis, tetapi Engkau mau dan datang ke dunia ini. Engkau rela mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa, cacat celah dan semua kesalahan dan pelanggaran kami, sehingga kami ditahirkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sehingga kami sembuh oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tangan kami ada roti dan air anggur. Mari Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga ketika kami menikmatinya sungguh jadi berkat bagi kami semua. Kami terus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang telah menyelamatkan dan yang telah mentahirkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan baca ayat firman Tuhan yang ada di roti perjamuan Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita pegang roti di tangan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya serta bersyukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Kami bersyukur atas keselamatan, pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang telah mentahirkan kami, sehingga kami disebut bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kami sungguh mengucap syukur. Biarlah kami terus semakin mengenal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kami, dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Dan kami terus menunjukkan sikap yang hormat kepada Tuhan kami, yaitu kepada Yesus Kristus. Memiliki iman yang kokoh dan menyerahkan total kepada kehendak dan kemauan Tuhan Yesus untuk terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.